Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu di dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di sesi kedua pembelajaran jarak jauh kita atau online. Nah, di mata pelajaran biologi di materi pertumbuhan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita di sesi kedua ini adalah satu, siswa diharapkan mampu merancang sebuah pertumbuhan tumbuhan. Yang kedua, siswa diharapkan mampu melakukan praktikum tentang pertumbuhan tumbuhan. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat membuat laporan percobaan dari pertumbuhan tumbuhan yang telah dilakukan. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya kalian merancang sebuah percobaan. Nah, perhatikan nanti PowerPoint yang akan Ibu jelaskan. Nah, ini PowerPoint yang saya sudah buat tentang merancang sebuah percobaan, yaitu rancangan percobaan materi pertumbuhan tumbuhan. Hal-hal apa saja yang akan kalian lakukan di dalam merancang sebuah percobaan? Nah, baik, perhatikan tayangan-tayangan berikut. Nah, satu, kalian harus dulu menentukan temanya. Jadi temanya di sini nanti Ibu sudah tentukan ya. Tetapi yang saya akan jelaskan di sini tentu temanya tidak sama dengan tema yang saya jelaskan dengan yang akan kalian rancang. Nah, di sini yang saya akan jelaskan, saya menentukan temanya yaitu dengan judul pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan tumbuhan kacang hijau atau Phaseolus radiatus. Jadi ingat, di dalam rancangan percobaan kalian, setiap ada kata kacang hijau harus diikuti oleh bahasa Latinnya. Jadi penulisan bahasa Latin itu bisa seperti yang saya sudah tuliskan di sini ya. Bisa juga tidak ditebalkan, ditulis di garis bawahi secara terpisah. Bisa juga ditebalkan ya, bisa juga ditebalkan atau di bold. Nah, kalau sudah di bold tidak usah digarisbawahi secara terpisah, atau kalau sudah dimiringkan tidak usah juga digarisbawahi secara terpisah. Kalau terdiri dari dua kata, huruf besarnya harus huruf pertama kata pertama itu huruf pertamanya harus huruf besar. Nah, kata kedua huruf pertamanya itu harus huruf kecil. Nah, jadi itu temanya ya. Saya sudah tentukan temanya yang saya akan jelaskan di sini. Itu pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan kacang hijau atau Phaseolus radiatus. Nah, yang kedua, menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Dari tema yang saya sudah tentukan tadi, itu ada dua variabel di situ. Ada kata pupuk kandang, itu adalah variabel bebasnya. Variabel bebas itu tidak dipengaruhi oleh apapun, ya. Nah, yang kedua, ada kata pertumbuhan kacang hijau, itu adalah variabel terikatnya. Jadi variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi. Nah, dalam hal ini, dalam tema ini, apa yang mempengaruhinya? Itu variabel bebasnya tadi. Jadi pertumbuhan kacang hijau tergantung dari variabel bebasnya. Dalam artian tergantung dari pupuk kandang yang kita gunakan. Nah, yang ketiga, perumusan masalah. Jadi menentukan rumusan masalahnya. Jadi di dalam menentukan rumusan masalahnya di sini, nah kita lihat temanya tadi. Temanya itu adalah pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan kacang hijau. Jadi temanya di sini, jadi perumusan masalahnya di sini cukup kita mengambil dua ya, menentukan rumusan masalah dua. Satu, apakah ada pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan kacang hijau, atau dengan kata lain, apakah pupuk kandang mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau?
Itu satu. Yang kedua, bagaimanakah kondisi pertumbuhan kacang hijau yang ditanam dengan menggunakan pupuk kandang. Nah, itu. Jadi saya di sini menentukan dua rumusan masalahnya ya. Saya ulang. Yang pertama, apakah pupuk kandang mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau? Nah, yang kedua, apakah kondisi pertumbuhan kacang hijau dipengaruhi yang ditanam dengan menggunakan pupuk kandang, atau bagaimanakah kondisi pertumbuhan kacang hijau yang ditanam dengan menggunakan pupuk kandang. Nah, yang keempat, hipotesisnya. Nah, dari rumusan masalah tadi kita bisa membuat hipotesisnya. Tadi rumusan masalah pertamanya itu apakah pupuk kandang mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Jadi hipotesisnya pupuk kandang mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Nah, itu. Jadi nanti kalian juga menentukan hipotesisnya dari tema yang saya sudah tentukan ya. Nah, yang kedua tadi rumusan masalahnya bagaimanakah kondisi pertumbuhan kacang hijau yang ditanam dengan menggunakan pupuk kandang. Jadi kondisi kacang hijau yang ditanam dengan menggunakan pupuk kandang yaitu baik atau subur, atau bisa kamu menjelaskan daunnya bagaimana, batangnya bagaimana, dan warna daunnya bagaimana, warna batangnya bagaimana. Jadi kesimpulannya kondisi kondisi kacang hijau yang ditanam dengan menggunakan pupuk kandang itu baik. Itu hipotesisnya ya. Dugaan, jadi hipotesis itu dugaan sementara. Nah, apakah hipotesis kita diterima atau tidak? Nah, kita nanti melihat hasil percobaan kita. Lanjut nomor 5, tujuan percobaannya. Jadi tujuan percobaannya tidak terlepas dari rumusan masalahnya. Jadi tujuan percobaannya yaitu untuk membuktikan pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, kemudian langkah ke-6, perencanaan teknik pelaksanaan percobaan. Jadi, yang pertama itu jenis tumbuhan yang diteliti. Jadi, jenis tumbuhan yang diteliti di sini adalah kacang hijau, ya. Kita menentukan, jadi kita menentukan jenis tumbuhannya. Tumbuhannya adalah kacang hijau. Nah, yang kedua jumlah bijinya. Nah, jadi nanti tergantung dari tema yang kita bikin, tema yang kita buat. Jadi berapa kira-kira jumlah biji kacang hijau yang kita butuhkan. Jadi di sini nanti setelah kalian misalkan menanam di satu pot itu 2, jadi yang kamu ukur itu hanya 1. Jadi yang misalnya tumbuhan satunya yang diukur, besoknya jangan lagi tumbuhan kedua. Jadi tumbuhan satu terus yang diukur sampai hari terakhir dari percobaan kita. Nah, kemudian lamanya percobaan. Jadi lamanya percobaan di sini kita tentukan ya. Jadi kalau kita mulai menanamnya hari Kamis, jadi berhenti menanamnya itu hari Rabu. Berhenti mengukurnya itu hari Rabu atau berhenti melaksanakan percobaan di hari Rabu. Kemudian tempat percobaan. Nah, karena kondisi kita sekarang BDR, jadi tempat percobaannya tentu di rumah masing-masing ya. Selanjutnya alat dan bahan yang diperlukan. Jadi alat-alat apa saja dan bahan apa saja yang diperlukan di dalam percobaan ini. Tentu kalian sudah tahu semua kan. Berarti kalian butuh alatnya itu butuh wadah ya. Kemudian butuh sekop kecil untuk mengambil media tanamnya, dan seterusnya. Jadi kalian yang merancang, jadi kalian yang menentukan ya. Ini saya tidak jelaskan ya, karena tentu kalian tahu alat dan bahan apa saja yang kalian butuhkan di dalam rancangan ini yang selanjutnya akan dilakukan percobaan. Nah, kemudian cara kerjanya. Jadi cara kerjanya juga kalian harus membahasakannya ya. Nah, membahasakannya misalnya yang pertama itu melakukan perendaman terhadap biji kacang hijau. Yang kedua meniriskan biji kacang hijau yang sudah direndam. Nah, yang ketiga melakukan pelabelan pada wadah yang akan kita gunakan. Jadi wadah yang kamu akan gunakan dalam percobaan ini cukup kalian menggunakan bekas air teh gelas ya, cukup kalian menggunakan itu wadahnya.
Kemudian cara menganalisis datanya. Jadi di sini nanti cara menganalisis datanya setelah kalian melakukan percobaan dan melakukan pengukuran mulai dari hari pertama sampai di hari Rabu tersebut. Jadi kalian akan menghitung berapa pertambahan tinggi batangnya dari setiap hari. Kemudian kalian akan merata-ratakan rata-rata pertambahan tingginya. Nah, selanjutnya kalian akan membuat grafik pertumbuhannya di dalam sebuah kertas grafik itu ya. Jadi kalian sendiri yang akan menganalisis datanya. Jadi tentu kalian nanti kalau ada hal yang tidak dimengerti boleh saling bertanya sama temannya atau boleh chat langsung ke saya di grup. Jadi jangan dijapri, jadi tanyanya di grup supaya teman tak juga yang tidak paham juga akan paham dengan penjelasan saya, kalaupun misalnya masih ada yang tidak dipahami. Nah, jadi itulah langkah-langkah yang akan kalian lakukan di dalam merancang sebuah percobaan yang nantinya dan selanjutnya akan melakukan praktik percobaan pertumbuhan-tumbuhan. Nah, ini adalah tema yang akan kita angkat, yang akan kita bahas nanti di dalam merancang sebuah percobaan yang selanjutnya yang kalian akan melakukan percobaannya. Jadi temanya di sini itu yang nanti akan kalian buat rancangannya pengaruh cahaya terang dan cahaya gelap terhadap pertumbuhan kacang hijau atau Phaseolus radiatus. Jadi di sini nanti kalian menempatkan tanamannya di dua tempat. Ada di tempat cahayanya terang, ada juga di cahaya gelap. Jadi cahaya gelap ini bisa disimpan di dalam di bawah tempat tidur ya. Bisa disimpan di bawah tempat tidur. Jadi atau bisa di dalam sebuah dos yang ditutup ya, yang tidak terkena cahaya. Jadi ini kalian yang akan rancang dan ini pula yang akan kalian lakukan percobaannya. Nah, itulah jadi inilah yang akan kita lakukan di pertemuan sesi kedua kita. Jadi merancang sebuah percobaan yang akan kalian lakukan secara berkelompok. Jadi rancangannya secara berkelompok, nanti praktek pertumbuhannya kalian lakukan masing-masing di rumah. Ya. Jadi itulah penjelasan saya tentang bagaimana langkah-langkah yang akan kalian lakukan di dalam merancang sebuah percobaan. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.